Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. Peristiwa di atas Syirot. Beginilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamatkan umatnya dari neraka. Syirot adalah jembatan atau titian yang sangat licin terbentang di atas neraka Jahanam. Memiliki cakar dan kawat berduri. Jembatan ini lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setiap manusia akan melewati Syirot ini pada hari akhir. Ada yang selamat, tidak terkena besi pengait sama sekali. Ada yang terpeleset disambar besi pengait namun dilepas lagi dan dibebaskan atau selamat. Kemudian, ada yang terjungkir, terlempar dan jatuh ke dalam neraka Jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia akan melalui titian ini sesuai amalannya saat di dunia, tidak terkecuali umat muslim. Seperti apa peristiwa di atas Syirot dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan umatnya dari neraka? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, golongan dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikumpulkan di Syirot. Umat yang pertama kali masuk ke dalam surga selain para nabi adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang yang terakhir masuk surga dari umat Nabi Muhammad adalah mereka yang ditetapkan masuk ke neraka terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyaksikan umatnya pada hari kiamat. Beliau mengenali umatnya yang ditetapkan masuk neraka sebab bekas wudunya. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hai Jibril, mengapa umatku dicegah di atas Syirot?" Allah berkata, "Sembunyikan mereka di dalam jurang-jurang kiamat, agar Muhammad masuk ke dalam surga lebih dahulu dan tidak mengetahui mereka." Kemudian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kiamat, maka beliau menyangka kalau umatnya telah digiring semua ke surga. Ketika beliau masuk surga, maka Allah berkata kepada malaikat Zabaniyah, bawa mereka atau umat Muhammad ke neraka dan serahkan mereka kepada Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, maka ia berkata, wahai golongan yang celaka, siapa kalian dan dari umat siapa kalian ini? Padahal aku menyangka kalau sudah tidak akan ada lagi orang yang masuk neraka. Padahal semua umat telah datang kemari dengan terikat, terbelenggu rantai-rantai, bersama dengan para setan, dengan diseret telungkup, dengan wajah-wajah hitam dan mata-mata yang melotot. Tetapi aku tidak melihat belenggu di kaki kalian dan belenggu di tangan kalian. Aku juga tidak melihat wajah kalian hitam dan mata kalian melotot. Dan kalian juga kemari dengan berjalan kaki, tidak diseret. Dari umat siapa kalian ini sebenarnya? Umat Nabi Muhammad SAW berkata, jangan bertanya siapa kami wahai Malik, karena kami malu memberitahumu. Tetapi kami ini termasuk umat yang menanggung Al-Quran, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji dan berperang, menunaikan zakat, memuliakan anak-anak yatim, yang mandi wajib dari jinabat, yang mendirikan sholat 5 waktu. Malaikat Malik berkata, apakah Al-Quran belum mencegah kalian bermaksiat kepada Allah agar kalian tidak jatuh ke neraka? Umat Nabi Muhammad SAW menjawab, jangan mengejek kami wahai Malik, kita ini sekarang sudah selamat dari ejekan Allah dan para malaikatnya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar seruan dari arah Arsy, hai Malik, masukkan mereka ke pintu neraka yang teratas. Kemudian Malik berkata, hai golongan yang celaka, apakah kalian mendengar seruan itu dan memahaminya? Umat Nabi Muhammad SAW menjawab, iya, kami mendengar dan paham. Tetapi Malik, tunggu sebentar, kami ingin mengeluhi diri kami sendiri. Malik berkata, tidak ada kesempatan bagi kalian untuk mengeluh. Kemudian terdengar lagi seruan dari arah Arsy, hai Malik, biarkan mereka menangisi diri mereka sendiri dulu. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW terpisah-pisah. Para ahli Al-Quran berada dalam golongan sendiri. Para ahli haji berada dalam golongan sendiri.
para ahli perang berada dalam golongan sendiri, para wanita berada dalam golongan sendiri. Kemudian mereka semua mengeluhi diri mereka sendiri sambil berkata, "Bagaimana bisa kami kuat di neraka, padahal sebelumnya kita tidak kuat dengan panas matahari? Bagaimana bisa kita kuat memakai rantai-rantai timah, padahal kita dulunya biasa memakai pakaian-pakaian bagus? Bagaimana bisa kita kuat makan pohon duri dan meminum air panas, padahal kita dulunya biasa makan makanan enak dan air segar?" Pada saat itu, mereka mengeluhi diri mereka sendiri. Tiba-tiba terdengar seruan dari arah arsy, "Hai Malik, masukkan mereka ke pintu neraka teratas." Malik berkata kepada mereka, "Hai golongan yang celaka, apakah kalian mendengar seruan itu dan memahaminya?" Umat Nabi Muhammad SAW berkata, "Iya, kami mendengar dan paham." Malik bertanya, "Dari umat mana kalian ini sebenarnya?" Mereka menjawab, "Kami malu mengatakannya." Kemudian Malik pun menggiring mereka. Mereka yang tua berada di depan, yang muda berada di belakang mereka yang tua. Mereka yang perempuan berada di belakang mereka yang muda, hingga mereka semua sampai di tepi neraka jahanam. Kemudian keluarlah para malaikat yang keras dan kuat, yang diciptakan tanpa memiliki hati. Mereka tidak memiliki rasa belas kasih. Setiap orang dari umat Nabi Muhammad SAW dikepung oleh 1000 malaikat Zabaniyah. Kemudian mereka semua dibawa ke neraka. Sebagian dari mereka ada yang dibakar sampai mata kaki, sebagian dari mereka ada yang dibakar sampai kedua lutut, sebagian dari mereka ada yang dibakar sampai setengah badan, sebagian dari mereka ada yang dibakar sampai dada. Ketika api hendak membakar wajah dan hati mereka, maka kemudian terdengar seruan dari arah arsy, "Hai Malik, jauhkan api dari wajah dan hati mereka, karena mereka sudah lama sekali mengakuiku dengan lisan mereka dan mengetahuiku dengan hati mereka, dan juga sudah lama sekali mereka sujud dengan wajah mereka kepadaku ketika hidup di dunia." Rasulullah SAW diizinkan memberikan syafaat. Ketika umat Nabi Muhammad SAW yang di neraka mendengar seruan itu, maka mereka semua berteriak keras, "Duh Muhammad, duh Abu Al-Qasim, wahai Muhammad, wahai orang yang berbuat baik kepada para janda dan anak-anak yatim, wahai penggembira di hari kiamat, wahai pembuka para umat, wahai pembuka pintu-pintu surga, wahai penutup pintu-pintu neraka dari umatmu, wahai pemberi syafaat para umat, kami adalah orang-orang lemah dari kalangan umatmu yang tidak kuat dengan panas api. Tolonglah kami dengan syafaatmu untuk masuk ke dalam surga-surga." Salah satu dari mereka meletakkan kedua tangannya di kedua telinga seperti orang yang azan dan menyeru dengan suara paling keras, "Kami adalah umat Muhammad." Mendengar pengakuan mereka, Malik pun menghadap ke arah surga. Ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW yang tengah menikmati surga, "Wahai Muhammad, kamu tengah menikmati surga, sedangkan umatmu yang lemah meminta tolong kepadamu. Tolonglah mereka, karena mereka adalah orang-orang lemah yang tidak kuat dengan api." Ketika perkataan Malik sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau beranjak dari ranjangnya dan segera menaiki buraq dan berkata, "Hai buraq, cepat, cepat, umatku adalah orang-orang lemah yang tidak kuat dengan panas api." Kemudian Nabi Muhammad SAW naik buraq dan mendarat di dekat tepi jahanam. Ketika mendengar suara mereka, maka Nabi Muhammad SAW menangis dan mereka pun juga menangis. Nabi berkata, "Hai Malik, keluarkan umatku dari neraka." "Duh Muhammad, aku tidak bisa mengeluarkan mereka selama aku tidak diberi perintah." Kemudian Rasulullah SAW menghadap ke arah tiang arsy. Beliau turun dari buraq dan bersujud. Dalam sujudnya beliau berkata, "Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak membakar umatku di neraka?" Allah menjawab, "Hai Muhammad, mereka telah melupakanmu dan meninggalkan syariatmu di dunia. Oleh karena itu, aku membuat mereka lupa dengan syafaatmu untuk mereka,
sekarang berilah mereka syafaat. Kemudian Nabi memberi mereka semua syafaat atau pertolongan dan mengeluarkan mereka dari neraka. Sementara itu, orang-orang kafir masih tetap berada di dalam neraka. Pada saat itulah orang-orang kafir berkata, "Andai dulu kita adalah orang-orang muslim, niscaya kita dikeluarkan dari neraka seperti mereka." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim, sebagaimana dalam firman Allah, yang artinya, orang kafir itu nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Quran Surat Al-Hijr ayat 2. Demikianlah peristiwa di atas Syirat dan orang-orang muslim yang disiksa di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat kepada mereka. Semoga Allah yang Maha Pengasih berkenan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.